Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria atau hati tersuci dari Bunda Maria. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, fenomena pada zaman now, banyak anak-anak muda lebih suka nongkrong di kafe, lebih suka nongkrong di mall, lebih suka nongkrong di bar, lebih suka nongkrong di diskotik, lebih suka nongkrong di klub-klub malam. Pertanyaannya, mereka ini anak siapa? Kalau memang mereka sungguh-sungguh anak dari orang tua mereka, seharusnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dalam rumah mereka sendiri. Lalu muncul pertanyaan, orang tua kami kan sibuk, bagaimana kami suka tinggal di dalam rumah? Dan inilah menjadi satu PR yang besar bagi orang tua. Engkau juga yang melahirkan anak-anakmu, harusnya engkau juga banyak menghabiskan waktumu bersama dengan anak-anak. Supaya apa? Anak-anak juga betah tinggal di dalam rumah, mau menghabiskan waktu dan mengisi hati dan diri mereka di dalam rumahmu sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada muncul pertanyaan lagi. Bagi kami yang merantau, kami tidak ada orang tua, apakah kami juga harus menghabiskan waktu kami di dalam kos kami? Pengalaman pribadi saya ketika saya merantau juga, karena saya seringkali menghabiskan waktu saya di dalam kos daripada banyak keluar. Semua terbentuk dari masa kecil. Kalau kita seringkali menghabiskan waktu kita di dalam rumah kita sendiri, pada saat kita merantau pun, pada saat kita pergi ke kos, tinggal di dalam kos atau tinggal di rumah kontrakan, kita akan banyak menghabiskan waktu kita di dalam rumah, di dalam kos atau di dalam kontrakan. Semua kembali pada didikan dari rumah, dimulai dari keluarga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Bunda Maria, Santo Yosef dan Tuhan Yesus pergi mempersembahkan kurban di Yerusalem. Dan ini kita mesti tahu situasi konteks yang hidup pada saat itu. Pada perjanjian lama, Raja Yosia mengadakan pembaruan liturgi. Ada banyak sinagoga-sinagoga di luar Yerusalem. Dan di sinagoga-sinagoga itu mereka biasa mempersembahkan kurban. Nah, Raja Yosia membuat satu pembaruan liturgi dan mengatakan persembahan di luar dari Yerusalem itu tidak sah. Persembahan yang sah itu yaitu di dalam Yerusalem. Maka itu konteks yang hidup pada saat itu, mengapa Bunda Maria, Santo Yosef dan juga Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban sah di hadapan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus pada saat dia hendak mempersembahkan tubuhnya sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, dia pergi ke Yerusalem sebagai korban persembahan yang sah di mata Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika mereka hendak pulang, Yesus tidak ikut rombongan dan malah Yesus tinggal di dalam bait Allah. Satu pertanyaan yang luar biasa, mengapa Yesus suka tinggal di bait Allah? Dan inilah pertanyaan yang diberikan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Nak, mengapa engkau melakukan ini kepada kami? Yesus katakan, apakah engkau tidak tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dari kecil dia sudah menunjukkan dia suka tinggal di rumah Bapa karena dia sungguh-sungguh merasakan kekuatan, merasakan pelindungan dan penyertaan Bapa di surga, dan dia suka tinggal di rumah Bapa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan seharusnya kita juga suka masuk ke dalam gereja, tinggal di dalam gereja. Bukan masalah tinggal hidup, tetapi tinggal hidup makan minum di situ, tapi tidak. Kita menghabiskan waktu kita, mengisi kekuatan kita di dalam rumah Bapa, di dalam dunia, yaitu di dalam gereja. Seharusnya kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita lebih suka ke gereja, ikut kegiatan gereja, supaya apa? Kita menunjukkan bahwa saya ini sungguh anak Allah. Lalu ada muncul pertanyaan lagi, orang ke dalam gereja juga belum tentu akan selamat, orang ke dalam gereja juga belum tentu orang yang suci dan orang benar. Memang betul bahwa orang ke gereja itu belum tentu dia sempurna. Orang yang ke gereja belum tentu dia suci, tetapi setidak-tidaknya dia punya niat untuk selalu memperbarui dirinya dan berjuang untuk menjadi sempurna meskipun belum sempurna di mata Tuhan. Lebih baik ke gereja daripada kita nongkrong ke tempat-tempat yang tidak benar. Lebih baik ke gereja meskipun di situ berkumpullah orang-orang tidak suci, orang-orang tidak sempurna, tetapi setidak-tidaknya kita punya niat
untuk memperbarui diri kita, berjumpa dengan orang-orang yang tidak suci. Disitulah kita juga mendapat kekuatan untuk berjuang bersama-sama untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seharusnya kita lebih suka pergi ke gereja atau sungguh-sungguh mengikuti kegiatan gereja sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia suka sekali tinggal di rumah Bapa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.